Kementerian Kehutanan mengidentifikasi 12 subjek hukum yang terindikasi melakukan pembalakan di daerah aliran sungai di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. 4 diantaranya telah disegel, usai menemukan dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembukaan lahan ilegal. Kemenhut pun segera mengambil langkah hukum. Kegiatan ilegal di wilayah hulu ini diyakini terkait dengan eskalasi banjir bandang di area hilir. Penyegelan dilakukan di 2 titik, di konsensus usaha koperasi PT TPL dan di lokasi pemegang hak atas tanah atas nama CAM, AR, dan DP. Melalui rilis tertulis, Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menyatakan, melihat pola yang jelas di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal dan berpotensi bencana di hilir meningkat drastis. Aktivitas di PHAT yang seharusnya legal juga terindikasi disalahgunakan, menjadi kedok untuk pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan negara di sekitarnya. Ini adalah kejahatan luar biasa yang mengorbankan keselamatan rakyat. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup memanggil 8 perusahaan yang berada di daerah aliran Sungai Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pemanggilan dilakukan setelah KLH mengkaji analisis citra satelit untuk memproyeksikan peristiwa di daerah bencana, terutama saat hujan deras terjadi. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik bilang pemanggilan dilakukan untuk mempertanyakan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera Utara. Dan kita juga sudah menutup kegiatan ya, seperti BLTA sudah kita segel di pintu masuknya, kemudian ada suatu tambang emas, saya nggak sebut namanya, juga sudah segel, kemudian perkebunan sawit, kebetulan salah satu BUMN juga kita segel, kemudian hari ini tim sedang menyegel kegiatan HDI, kemudian tempat lainnya sedang diverifikasi tim lapangan, tim masih di lapangan. Ya. Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, Ade Rompas, menyebut tindakan yang dilakukan pemerintah harusnya tidak hanya menyegel secara administrasi. Perusakan hutan akan terus terjadi tanpa tindakan tegas yang tidak melibatkan masyarakat sekitar. Menyegel habis itu nanti kemudian lakukan investigasi, bahkan investigasi yang tidak melibatkan masyarakat, habis itu kemudian dicabut. Nanti akan ada pengumuman, oke, mereka sudah secara administratif sudah memenuhi syarat-syarat administratif. Kemudian itu akan menjadi alasan. Ini yang sebenarnya terjadi di Raja Ampat salah satunya ya. Oke, artinya Anda menyebut ini pola yang berulang sehingga terjadi kerusakan pada hutan. Ya, kalau saya mau bilang sebenarnya ini adalah pola tipu-tipu ala politisi dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan gitu ya. Karena viral gitu dan orang kemudian menyorot itu, oke, mereka datang tiba-tiba gitu ya. Tapi kemudian penyelesaiannya sama sekali tidak berkeadilan. Itu yang sering terjadi. Sehingga memang ini harus menjadi pembelajaran yang penting karena masalah ini akan terus berlanjut kalau kita tidak berbuat sesuatu yang memang lebih progresif untuk melindungi hutan kita, untuk melindungi nyawa manusia gitu yang terancam. Publik pun berharap tindak nyata pemerintah dalam mengusut kerusakan lingkungan yang memicu banjir di Sumatera serius dilakukan, tidak hanya sekedar penyegelan semata. Tim Liputan, Kompas TV. 2 pekan banjir Sumatera, pemerintah didesak segera mengusut tuntas dugaan kerusakan lingkungan yang menjadi pemicu banjir Sumatera. Kemenhut bilang ada 12 subjek hukum yang terindikasi melakukan pembalakan hutan. Lalu apakah langkah pemerintah ini bisa segera atasi cepat kerusakan lingkungan di Sumatera? Apa sebenarnya yang bisa dilakukan agar fungsi hutan perlahan kembali pulih? Kita akan bahas bersama manajer kampanye hutan dan kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian. Selamat pagi Mbak Uli. Selamat pagi Mas. Terima kasih Mbak Uli sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi, dan juga kami sudah mencoba menghubungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Komisi 4 DPR RI, namun hingga pagi ini belum merespons. Mbak Uli, kita to the point aja. Apakah betul ini seperti kata pernyataan Walhi, ini bencana ekologis karena kerusakan hutan sebenarnya ketimbang bencana alam? Ya, ini benar ya, sebagai satu bentuk bencana ekologis karena memang ada faktor besar dari kerusakan hutan dan juga ada faktor besar dari krisis iklim gitu. Dan kita tahu juga krisis iklim ini dipengaruhi oleh krisis ekologis ya.
Dan ketika krisis iklim dia bersatu dengan krisis bentang hutan gitu ya di wilayah daratan, maka dia mengakibatkan satu bencana yang daya rusaknya sangat besar sekali. Nah, poin pentingnya adalah dalam konteks kerusakan hutan dan juga krisis iklim, ada intervensi besar kapital di sana. Karena apa? Karena ada perubahan bentang-bentang hutan dan lahan kita yang terjadi dalam skala masif, dan juga ada pelepasan emisi dalam skala yang besar, dan itu juga pelepasan emisi itu dihasilkan dari perubahan bentang hutan, perubahan bentang lahan, penggunaan lahan, dan juga kemudian pembakaran fosil di industri-industri, dan juga kemudian pembangkit listrik tenaga uap batubara gitu. Jadi semuanya terakumulasi dan semuanya itu adalah hasil intervensi kapital gitu ya, atas nama ekonomi pertumbuhan dan lain sebagainya. Oke, Mbak, dari catatan Wahli, apakah memang dalam skala yang besar sekali atau sebenarnya gimana? Ya, itu terjadi dalam skala yang besar sekali, Bang. Ya, kalau kita merujuk misalnya, apakah memang benar-benar terjadi pembukaan hutan dalam skala yang besar di 3 provinsi itu? Tentunya gambar-gambar yang kita saksikan dari video-video tumpukan-tumpukan kayu yang terbawa arus air sampai ke hilir itu nggak bisa dibantah ya, bahwa ada satu kegiatan pembukaan hutan dalam skala yang besar di wilayah hulu, baik dia hutan maupun wilayah daerah aliran sungai di 3 provinsi itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, situasi siklon Senyar yang juga menjadi pemicu ya, salah satunya itu kan juga tidak bisa dilepaskan dari percakapan soal dampak dari krisis iklim, karena kita tahu juga bahwa siklon ini dia sesungguhnya tidak bisa berkembang dan tidak bisa memberikan dampak yang sangat besar sekali di negara-negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa gitu. Nah, tetapi karena suhu laut yang terus-menerus memanas akibat krisis iklim, maka kemudian bibit Senyar itu berkembang dan kemudian dia memutar masuk ke daratan, dan terakumulasi ketika sampai di daratan ada situasi hutan yang terus-menerus terdeforestasi dan terdegradasi. Oke, Mbak, data Wahli sampai saat ini seperti apa? Berapa jumlah perusahaan? Karena di DPR kemarin Kemenhut bilang ada 12, Kemen-LH bilang ada 8. Sebenarnya ada berapa atau lebih banyak dari itu sebenarnya? Ya, tergantung sebenarnya mereka itu membaca datanya menggunakan basis apa ya, Bang ya. Dan ini membuktikan bahwa juga di negara kita ini problem data dan informasi itu juga masih jadi problem yang besar gitu. Nah, kalau di datanya Walhi, kami memakai pendekatan aktivitas di wilayah daerah aliran sungai ya, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan di Aceh. Di Sumatera Utara saja kalau kita pakai pendekatan aktivitas ekstraktif di wilayah daerah aliran sungai atau di hulu daerah aliran sungai, yang dimana itu adalah ekosistem Batang Toru, kami menemukan ada 7 perusahaan yang beroperasi di sana. Di Batang Toru saja 7 perusahaan, Mbak ya? Juga di Batang Toru saja ada 7 perusahaan gitu. Kemudian di Aceh juga. Aceh ini lebih banyak sebenarnya pertambangan tanpa izin juga, Bang, di wilayah Das yang menjadi lokus terjadinya banjir gitu ya. Dan kemudian juga di Sumatera Barat ada aktivitas logging yang juga terjadi cukup besar di wilayah daerah aliran sungai yang menguap gitu. Nah, kalau kemudian kita lihat ya pernyataan beberapa hari ini, Kementerian Kehutanan misalnya sudah menyegel 7 subjek hukum. Subjek hukum ini sebenarnya bukan hanya perusahaan, Bang, gitu. Jadi kalau misalnya dia memakai frasa atau kementerian memakai frasa subjek hukum, itu bukan hanya perusahaan, tetapi pihak-pihak lain, individual pemegang PHAT gitu ya, penguasaan hak atas tanah gitu. Nah, PHAT ini sebenarnya bisa dimiliki oleh individual karena PHAT itu adalah satu proses penyelesaian kepemilikan hak atas tanah yang sebelumnya tumpang tindih dengan kawasan hutan. Gitu. Berarti ada perusahaan, ada individual juga ya? Perbedaan datanya gitu. Berarti ada perusahaan, ada individual juga yang akhirnya menyebabkan kerusakan hutan di wilayah Sumatera ini? Ya, ada individual, tetapi saya yakin ini juga pemilik modal yang sangat besar, karena kalau kita lihat ya data dan juga membaca berita yang
beredar gitu ya, terkait dengan entitas subjek hukum pemegang PHAT ini kan mereka punya lahan yang luasnya itu cukup besar ya, mulai dari 10 hektar sampai kemudian 20 hektaran gitu. Oke, Mbak Uli, kalau dari catatan Walhi sebenarnya memang apakah ini baru berlangsung beberapa tahun atau sebenarnya sudah lama terjadi? Kalau kita melihat izinnya itu sudah lama ya Bang ya, penerbitan izinnya. Tetapi kalau kita melihat aktivitasnya itu dia berangsur-angsur. Jadi ada memang kegiatan yang kemudian itu baru berlangsung atau kemudian dia sudah berlangsung beberapa tahun gitu. Nah, misalkan saja saya mau memberi contoh ya, PT Agincourt ya, ketika kami melihat dampak dari pembukaan lahan yang mereka lakukan gitu ya. Kami menghitung ada kehilangan tutupan hutan seluas 300 hektar dan kemudian juga mereka membuka lahan seluas 583 hektar untuk fasilitas tiling gitu ya, termasuk penebangan 185.884 pohon gitu ya. Terus kemudian juga ada PT NSHE yang sampai saat ini juga saya tidak tahu apakah sudah dilakukan pemeriksaan, tapi setidaknya dia belum masuk ke dalam list yang kemudian disegel sementara gitu ya. Ada 350 hektar natural forest atau hutan alam yang hilang gitu. Jadi kalau melihat jumlah ini ya, bisa jadi kemudian dia maksudnya terjadi bukan juga dalam jangka waktu dekat ini, tetapi misalnya mungkin bisa sudah dari tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya gitu. Jadi aktivitasnya sangat beragam. Mbak Uli, Anda mau bilang bahwa apa yang mereka usahakan di hutan-hutan yang sebenarnya dilindungi dan tidak boleh ditebang, begitu seperti itu? Iya, benar. Berarti ini ilegal dong? Tapi itu secara legal, Bang. Jadi negara secara legal dalam arti diberikan izinnya oleh negara. Iya, oleh negara melalui kementerian-kementerian terkait ya. Misalnya dia pemegang izin tambang, artinya ada kewenangan pemberian izin dari ESDM kepada perusahaan tersebut agar dia bisa melakukan aktivitas tambang. Dan kalau misalnya wilayah itu sebelumnya adalah hutan gitu ya, dan sekarang misal berubah menjadi statusnya bukan kawasan hutan negara gitu ya, maka ada proses pelepasan kawasan hutan di sana, ada proses perubahan kawasan hutan di sana gitu. Jadi ini sebenarnya lintas kementerian yang nggak bisa hanya dikerjakan oleh satu menteri sendiri, tetapi kemudian ini perlu ya kerja-kerja lintas kementerian lainnya yang punya kewenangan di beberapa izin yang ada di sana. Dari investigasi Anda, kalau memang ini adalah hutan yang dilindungi sebenarnya dan atau diberikan izin kepada orang tersebut, apakah mungkin sebenarnya orang ini punya koneksi ataupun sebenarnya orang yang memiliki ya kenalan atau bahkan bila perlu kita bisa bilang kemarin ya pejabat lah mungkin yang memiliki perusahaan tersebut? Iya, tidak salah kalau kita berasumsi begitu ya, karena kita melihat tidak ada proses penegakan hukum yang kuat ketika kemudian terjadi beberapa pembukaan hutan gitu ya. Lalu kemudian juga kami juga pernah melaporkan atau mengadvokasi ya beberapa perusahaan yang ada di sana gitu ya. Nah, tetapi menurut saya inilah yang harus dibuktikan oleh instansi kenegaraan yang berwenang. KPK, Kejaksaan Agung harus kemudian juga bekerja untuk memastikan tidak ada indikasi korupsi atau nepotisme di balik pemberian izin ataupun di balik aktivitas kegiatan eksploitasi di sana gitu. Jadi memang jawabannya itu sebenarnya harusnya keluar dari pengurus negara agar kemudian publik tidak berasumsi lebih banyak dan lebih jauh. Nah, itu yang harus dijawab sebenarnya. Oke, berarti bukan soal siapa, tetapi bagaimana caranya bisa mendapatkan izin itu ya berarti Mbak ya? Iya benar, jadi bagaimana mendapatkan izinnya, lalu kemudian apakah di sana ada pelanggaran, kalau kemudian di sana ada pelanggaran dan tidak ada penegakan hukum, berartinya ada sesuatu yang terjadi di ruang-ruang gelap itu, sehingga tidak terjadi penegakan hukum yang memang memastikan perlindungan hutan dan keselamatan rakyat. Oke, saya kemarin dari informasi yang beredar bahwa sudah ada penghentian operasional 4 perusahaan dan permintaan audit lingkungan. Ini telah diputuskan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Menurut Anda sudah tepat atau sebenarnya masih kurang dari apa yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup ini?
Iya, masih kurang ya. Selama kemudian proses penyelesaian itu tidak menjawab Ya. hak masyarakat di sana, tidak menjawab perlindungan lingkungan, maka tidak ada yang benar-benar final dan selesai gitu ya dari proses penegakan hukum yang dilakukan. Penyegelan itu kan hanya langkah awal. Ya, dan negara kita atau kementerian kita itu sering sekali menyegel satu perusahaan, tapi berhenti di sana, tidak dilanjutkan dengan upaya-upaya penegakan hukum lainnya. Misalnya pencabutan izin, penagihan tanggung jawab pemulihan. Kalau misalnya di sana ada indikasi pidana lingkungan, maka itu kemudian juga harus diselesaikan secara mekanisme hukum yang berlangsung. Sampai kemudian ya masyarakat di sana itu bisa mendapatkan hak mereka kembali gitu ya untuk kemudian menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu adalah Oke. hak asasi Pak manusia. Uli, yang Anda mau bilang bahwa oleh kalau negara. penghentian sementara ini tidak diawasi oleh pemerintah, kemungkinan ke depan akan ada penebangan hutan lainnya lagi ya dari perusahaan yang sama ataupun perusahaan berbeda. Ya. Benar. Kalau misalnya tidak ada perubahan ya. Jadi Bang sebenarnya kita itu kan sudah punya banyak sekali peta-peta. Satu peta rawan bencana, wilayah-wilayah mana saja yang itu rentan karena dia punya potensi bencana yang besar gitu ya. Dan harusnya wilayah-wilayah seperti itu tidak diubah, tidak dialihfungsikan. Begitu juga dengan hutan. Kita tahu ekosistem Batang Toru, Leuser dan berbagai ekosistem lainnya yang berada di bentang Bukit Barisan itu adalah ekosistem yang penting dan genting karena secara tipologi dia memang terjal dan lain sebagainya. Itu nggak boleh dieksploitasi, tetapi justru kemudian landscape itu yang sekarang menjadi sasaran ekspansi izin gitu. Nah kalau nggak ada perubahan, nggak ada proses evaluasi mendasar untuk memastikan Bukit Barisan dan ekosistem di dalamnya itu bisa terlindungi dari eksploitasi atas sumber daya alam, maka nggak akan ada perubahan yang benar-benar menjawab keselamatan, keadilan, dan hak masyarakat yang ada di sana gitu. Oke, saya coba mengambil data juga dari lembaga lainnya. Dari Jatam ini bilang konsesi lahan ini bukan hanya soal penebangan hutan, tapi juga pertambangan dan lain-lain. Dan sampai saat ini katanya ada 551 perusahaan yang telah mendapatkan konsesi untuk melakukan tambang. Wali mendengar juga seperti itu atau bagaimana? Iya, jadi itu yang saya bilang tadi Bang, aktivitas di sana itu beragam. Penebangan pohon itu misalnya hanya salah satu izin saja ya PBPH sekarang dan itu kewenangan di Kementerian Kehutanan. Tetapi kemudian ada izin-izin lain bukan hanya tambang tetapi ada hak guna usaha untuk perkebunan monokultur sawit gitu ya. Maka sebenarnya tanggung jawab kepada ATR BPN itu juga harus ditagihkan gitu ya. Nah, land clearing atau penebangan pohon itu hanya salah satu aktivitas di awal misalnya untuk melakukan aktivitas pertambangan untuk membuka lahan menjadi perkebunan gitu. Jadi ada memang izin yang memang untuk melakukan logging atau menanam HTI misalnya hutan tanaman industri gitu ya atau jenis kayu-kayu monokultur lainnya. Tetapi kemudian ada juga aktivitas logging itu yang menjadi tahap awal atau land clearing untuk membuka tambang, untuk membuka perkebunan monokultur sawit. Nah, itu yang kemudian harus benar-benar dicek, dilakukan evaluasi terhadap beberapa izin yang mereka pegang gitu ya. Tadi kayak saya bilang tambang itu yang beroperasi di sana, mungkin dia punya izin pinjam pakai atau kemudian izin pelepasan kawasan hutan. Kewenangannya ada di Kementerian Kehutanan. Tetapi izin usaha pertambangan itu kewenangannya ada di ESDM gitu. Nah, kedua kementerian ini harusnya melakukan evaluasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk izinnya masing-masing gitu. Dan itu yang belum kita lihat sampai sekarang. Oke, berarti memang harus ada sinergi sebenarnya antara dua kementerian ataupun kementerian terkait. Ini berkaitan soal apa yang sebenarnya terjadi di Sumatera itu ya, bukan hanya soal penebangan hutan, tapi juga ada konsesi-konsesi lain yang diperuntukkan untuk bisa merusak lingkungan itu ya. Benar. Jadi harus ada yang memoderasi ya. Kewenangan kedua beberapa kementerian ini gitu dan kewenangan memoderasi itu ada di Menko ya sebagai koordinator dan juga ada di presiden gitu. Nah, kalau kemudian beberapa kementerian ini tidak berjalan sebagaimana dengan fungsi dan kewenangannya gitu ya, maka terjadi pembiaran di sana oleh struktur yang ada di atasnya gitu Bang. Oke Mbak, saya coba menjelaskan atau mengambil apa yang tadi Anda sampaikan terkait dengan penanaman pohon. Kalau kita bilang secara umumnya restorasi lah.
Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap restorasi? Apakah pemerintah yang memberikan izin atau mereka yang mendapatkan izin konsesi ini? Karena ya seperti yang Anda bilang tadi bahwa ini berada di daerah hutan lindung, tapi pada akhirnya tiba-tiba kok diberikan izin. Nah, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Ada dua yang harus bertanggung jawab. Satu itu ya pengurus negara ya sebagai otoritas yang diberikan mandat atau kewenangan untuk melindungi wilayah tersebut dan mengelola wilayah tersebut. Yang kedua adalah korporasi yang diberikan hak pengelolaan ya terhadap satu kawasan gitu ya. Jadi dua institusi ini atau dua entitas ini punya tanggung jawab untuk memulihkan kembali kawasan tersebut gitu. Tetapi yang penting juga saya highlight begini Bang, jangan selalu kerja-kerja untuk reboisasi atau pemulihan hutan itu hanya dilekatkan tanggung jawabnya kepada negara gitu ya. Dengan tidak menagihkan tanggung jawab dari korporasi. Padahal sangat jelas di undang-undang sektoral yang mengatur baik itu undang-undang mengenai hutan, lingkungan hidup dan lain sebagainya, ada tanggung jawab yang melekat dari pemegang izin untuk melakukan pemulihan terhadap wilayah yang mereka kelola melalui izin yang diberikan gitu. Nah, kalau misalnya itu benar jelas-jelas melekat tanggung jawabnya, maka di sanalah tugas pengurus negara untuk menagih pertanggungjawaban itu gitu. Kalau misalnya kerja-kerja pemulihan kawasan hutan, reboisasi dan lain sebagainya harus terus-menerus dilakukan melalui anggaran negara gitu ya, maka ada juga kemudian anggaran-anggaran yang itu berasal dari rakyat gitu ya, yang kemudian juga dipakai untuk memulihkan itu. Ya kita juga nggak apa-apa gitu ya, kalau uang kita dipakai untuk pemulihan gitu ya. Tetapi kalau uang itu dipakai untuk memulihkan satu wilayah yang dirusak oleh korporasi, ya tentunya kita nggak mau. Makanya kita mendorong harus ada proses penagihan tanggung jawab itu. Karena itu jelas disebutkan dalam undang-undang. Dan Anda melihat peran korporasi dalam memulihkan atau restorasi hutan ini masih sangat minim ya? Masih sangat minim, Bang. Ya, oke. Masih sangat minim. Tambang misalnya ya, di wilayah mana yang kemudian ada tambang yang benar-benar melakukan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan yang dimandatkan melalui undang-undang gitu ya. Mereka mengembalikan fungsi kawasan hutan itu seperti semula gitu ya. Kalau misalnya itu adalah kawasan hutan gitu ya, berhutan dengan tutupan jenis pohon yang beragam, lalu kemudian di sana ada biodiversitasnya, apakah itu dikembalikan benar-benar seperti itu gitu ya? Atau kemudian justru wilayah-wilayah itu ditanami menjadi kebun-kebun monokultur seperti kayu atau kemudian sawit gitu yang sebenarnya ekosistemnya tidak kembali seperti semula, justru kemudian dia memperparah konteks atau kualitas wilayah tersebut gitu. Oke, Mbak Uli terakhir, dan juga ini menjadi pertanyaan banyak orang terkait dengan konsesi lahan. Perlu diberikan konsesi lahan ke depan atau izin untuk menambang atau tidak sebenarnya? Bukan hanya di Sumatera, tetapi daerah-daerah mungkin yang prioritas bencana. Kenapa? Karena ada pro kontra misalkan. Di satu sisi ada yang pro terhadap, ya haruslah kita bisa memanfaatkan hasil alam. Tapi di satu sisi ada yang kontra juga. Bahwa tidak mungkin ada lingkungan yang kembali sembuh kalau sudah diberikan izin konsesi. Nah, kalau menurut Anda, perlu ada pertambangan, penebangan hutan ke depan atau sebenarnya tidak? Kami mendorong sebenarnya moratorium permanen, Bang. Karena apa? Begini. Jumlah izin di negara kita itu puluhan ribu. Ya, sedangkan sumber daya pengawas untuk mengawasi itu jauh lebih sedikit ya. Perbandingannya jauh sekali. Mungkin satu orang pengawas itu kemudian akan mengawasi ya ratusan atau bahkan ribuan izin gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana kemampuan pengawasan kita gitu ya untuk mengawasi jumlah izin yang sudah sangat banyak itu gitu ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Sementara kita juga tidak melengkapi atau menjembatani kekurangan sumber daya kita untuk mengawasi atau memantau itu dengan kemampuan teknologi gitu ya. Nah, dari sana saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa izin yang banyak ini ya itu nggak mampu diawasi oleh pengawas kita yang terbatas. Kalau izin diberikan lagi, itu adalah sesuatu tindakan yang sudah pasti tidak bisa dikontrol oleh pengurus negara kita, oleh orang-orang yang diberikan kewenangan ya tugas tanggung jawab untuk memantau izin-izin yang diberikan gitu. Itu yang pertama menjadi alasan kenapa kemudian kami mendorong moratorium permanen. Yang kedua ya terhadap izin-izin yang ada sekarang yang eksis sekarang ya itu yang kemudian harus didekati dengan proses evaluasi
audit dan penegakan hukum gitu. Kalau kemudian itu dilakukan oleh pengurus negara, maka ada perubahan yang yang membaik ya dari waktu Oke. ke waktu dalam konteks tata kelola kita. Kalau misalnya tadi tanggung jawab itu dilakukan oleh pengurus negara. Oke. Yang mau saya bilang adalah moratorium permanen itu menjadi hal yang penting untuk dilakukan karena fungsi-fungsi pengawasan itu tidak mampu dilakukan oleh pengurus negara dengan aparatur yang sedikit, sedangkan teknologi itu juga tidak dimanfaatkan gitu. Oke, Mbak Uli, bahwa pengawasan penegakan hukum harus lebih digalakkan lagi ke depan sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Terima kasih Ya, Manajer benar. Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional Uli Artasiagian atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat Mbak Uli. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama ya. Saudara jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya kami akan ajak Anda